Orang banyak berjuang dan berusaha untuk berani menghadapi tantangan hidup yang penuh dengan gejolak, permasalahan, dan persoalan. Selagi hidup di dunia ini, maka seseorang punya daya juang yang tinggi dan belajar untuk berani menghadapi tantangan hidup. Namun sedikit orang yang berani dan berjuang untuk menghadapi fakta bahwa hidupnya akan berakhir. Bukan saja untuk menjalani hidup selama di dunia ini, tetapi yang sama pentingnya, bahkan yang jauh lebih penting adalah bersiap diri untuk meninggalkan dunia ini. Bukankah apa yang ada ini serba sementara, dan kita satu saat kelak tanpa diduga-duga dan dengan cara yang tidak dapat kita prediksi, kita akan meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bersiap? Apakah kita sudah menentukan langkah-langkah sebelum meninggalkan dunia ini? Dan langkah apa yang kita harus lakukan sebelum kita tinggalkan dunia ini? Satu hal yang pasti adalah kita perlu meninggalkan jejak teladan hidup yang akan diwariskan kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan. Karena itu betapa pentingnya kita belajar bijak meninggalkan jejak sebelum kita meninggalkan dunia ini. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20 sampai 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Petrus adalah seorang tokoh di dalam kitab suci pengikut Tuhan Yesus yang terkenal sebagai pribadi yang vokal, yang pandai bicara, yang bahkan dipakai menjadi pengkhotbah awal mula sebelum gereja perdana itu berdiri di hari Pentakosta. Namun apa yang Petrus tuliskan di dalam suratnya, baik surat pertama maupun yang kedua, adalah sebuah rangkuman dari bagaimana proses pendewasaan Tuhan atas hidup Simon Petrus, yang begitu banyak tantangan yang dihadapinya, namun begitu banyak pula pembentukan Tuhan atas dirinya. Dan itulah yang menjadi penting, yaitu ketika Petrus berhadapan pula dengan penderitaan. Karenanya dia menulis satu bagian dalam 1 Petrus pasal 2 ini tentang penderitaan karena Tuhan. Dan dikatakan bahwa apakah itu sesuatu yang dapat disebut pujian jika kita menderita karena berbuat dosa? Tentu saja ini bukan pujian. Kita menderita karena berbuat dosa itu adalah dampak atau akibat dari dosa kita. Tetapi yang menjadi hal yang lebih penting lagi adalah jika kita berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Atau itu adalah pemberian atas izin Allah. Inilah yang Simon Petrus katakan tentang penderitaan. Waktu dia menjadi murid Yesus, dia sempat mencegah Yesus untuk menderita dengan mengatakan, sekali-kali engkau tidak boleh menderita. Tapi Yesus sempat menegur Simon Petrus dengan mengatakan, "Inyalah kau iblis, karena engkau memikirkan apa yang manusia pikirkan dan bukan apa yang Tuhan pikirkan." Waktu itu Yesus ingin mengingatkan Simon Petrus tentang makna sebuah penderitaan, bahwa di tangan Tuhan, penderitaan itu justru adalah cara untuk pemberitaan Tuhan itu terjadi. Walaupun manusia melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang bukan dan tidak ada hubungannya dengan pemberitaan, tetapi Tuhan ingin mengatakan bahwa justru lewat penderitaan itulah maka Tuhan dipermuliakan. Ada berita penting di balik derita yang begitu berat harus dipikul oleh manusia. Dan lalu lebih lanjut lagi Petrus mengatakan di dalam suratnya ini ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menderita atas kasih karunia Tuhan.
untuk menderita yang lewat penderitaan kita itu menjadi berita buat banyak orang. Dan disitulah orang akan melihat sebuah jejak teladan yang dikagumi, bakal membuat orang menjadi makin dekat kepada Tuhan. Karenanya Petrus mengatakan, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Namun penderitaan Kristus itu adalah penderitaan yang membawa pemberitaan tentang kasih yang luar biasa, pengampunan yang dahsyat, penebusan untuk dunia ini. Dan dikatakan bahwa Kristus lewat penderitaannya telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejak dan teladannya. Hidup di dunia ini tentu saja banyak penderitaan. Tetapi apakah penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sudah menjadi pemberitaan tentang Tuhan melalui kita? Apa yang ingin Petrus tuturkan lewat bacaan sabda Tuhan hari ini dan juga pesan yang penting untuk kita adalah kita perlu belajar bijak meninggalkan jejak teladan kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan. Sebelum kita meninggalkan mereka, sebelum kita meninggalkan dunia ini, biarlah kita dikenang dan dikenal dengan cara yang baik oleh banyak orang. Namun bukan semata untuk supaya kita dikenang dan dikenal oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Namun yang lebih lanjut lagi adalah bahwa supaya Tuhan dikenang dan dikenal melalui kita. Dengan segala pergumulan hidup kita menyajikan dan menghadirkan Tuhan. Termasuk juga lewat penderitaan dan persoalan yang kita hadapi. Kita tangguh menghadapinya, kita kuat, kita mengalami sebuah kemampuan yang tentu saja itu atas kasih karunia Tuhan kita bisa melalui masa-masa sulit itu. Inilah jejak teladan yang kita perlu wariskan kepada orang-orang yang kita akan tinggalkan. Betapa penting kita belajar untuk meninggalkan jejak sebelum meninggalkan dunia ini. Supaya Tuhan dikenang dan dikenal melalui kita. Bukan kitanya yang dikenang dan dikenal orang, tapi Tuhan yang kita sajikan lewat pergumulan hidup kita. Itu yang dikenang dan dikenal oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Pertanyaan buat kita semua, apakah kita sudah bersiap diri sebelum kita meninggalkan dunia ini? Apa yang kita tinggalkan? Apakah kita sudah bijak mempersiapkan diri untuk meninggalkan jejak teladan yang baik? Untuk meninggalkan satu kesan yang baik dan pesan yang baik untuk orang-orang agar hidup mereka menjadi baik. Apa kita sudah bijak meninggalkan kabar baik itu lewat hidup kita dan perilaku yang baik yang orang akan kenang dan melihat Tuhan yang baik melalui perilaku baik kita. Mari kita belajar mempersiapkan diri sebelum meninggalkan dunia ini yang bisa terjadi kapan saja dengan cara yang kadangkala tidak dapat kita duga. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan dunia ini pada waktunya yang pasti terbaik. Bersiap dirilah senantiasa sebelum tinggalkan dunia ini. Tinggalkanlah jejak teladan yang baik dengan cara yang bijak. Sajikanlah Tuhan yang menjadi pijakan kita yang utama dalam hidup ini, agar orang melihat Tuhan melalui kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Mari kita tetap belajar bijak dan tetap hidup di dalam pijakan kasih Tuhan untuk menyajikan jejak teladan dari Tuhan melalui hidup kita. Amin.